kemudian ada 7 pasal usulan baru, yaitu pasal 5A, pasal 5B, pasal 34A, pasal 50A, pasal 72A, pasal 87A, dan pasal 121A. Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laiyat di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat-sehat selalu, sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan juga semoga aktivitas dan rezekinya dimudahkan atau dilancarkan selalu. Oke sobat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejauh mana RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang nasib atau masa depan terkhusus status dan kepastian hukum atas masa jabatan teman-teman perangkat desa. Nah, ini menarik teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, ada satu kata-kata bijak tentang hukum buat teman-teman pada hari ini, bahwa hukum itu bernilai karena ada kebaikan di dalamnya. Sekali lagi, bahwa hukum itu bernilai karena ada kebaikan di dalamnya. Artinya, andai misalnya hukum itu tak memiliki sisi kebaikan di dalamnya, maka tentu hukum itu tak ada nilainya. Sekali lagi, andai misalnya hukum itu tak memiliki sisi kebaikan di dalamnya, maka tentu hukum itu tak ada nilainya. Jadi semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat. Mari tetap semangat terus, karena hanya dengan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi kita dapat memperoleh hasil yang terbaik dalam versi diri kita. Bapak Ibu Sobat sekalian, kalau kami lihat RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hampir tidak ada yang menyinggung soal nasib dan masa depan teman-teman perangkat desa. Saya kurang mengerti apakah DPR dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak melihat persoalan yang dihadapi oleh teman-teman perangkat desa selama ini, atau mereka tidak mendengar aspirasi-aspirasi dari teman-teman perangkat desa selama ini. Sementara kalau kita lihat, ada 18 pasal yang diusulkan oleh DPR untuk dilakukan revisi atau perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan ada 7 pasal usulan baru, hampir tidak ada yang menyinggung soal status atau kepastian hukum atas masa jabatan teman-teman perangkat desa. Nah, di sini ya teman-teman bisa kita lihat ya, bahwa ada 18 pasal tim usulan dari DPR, yaitu pasal 2, ada pasal 4, pasal 26, pasal 27, pasal 33, pasal 39, pasal 48, pasal 50, pasal 56, pasal 57, pasal 62, pasal 67, pasal 74, pasal 78, pasal 79, pasal 86, dan terakhir pasal 118. Dan kemudian ada 7 pasal usulan baru, yaitu pasal 5A, pasal 5B, pasal 34A, pasal 50A, pasal 72A, pasal 87A, dan pasal 121A. Jadi ada 18 pasal yang diusulkan DPR untuk dilakukan perubahan
dan ada 7 pasal usulan baru. Dan setelah kami cek satu persatu ayat tersebut, hampir semua tidak ada yang menyinggung soal status atau masa depan teman-teman perangkat desa. Apakah teman-teman perangkat desa nantinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat untuk menjadi P3K, dan atau setidak-tidaknya memiliki kepastian hukum atas masa jabatannya sampai dengan usia 60 tahun. Malah justru yang kita lihat ya dalam usulan perubahan ini yang ada adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun sampai dengan 8 tahun dan penambahan masa jabatan teman-teman badan permusyawaratan desa. Jadi menurut saya sih kayaknya teman-teman perangkat desa perlu menyuarakan hal ini kembali. Ya sama seperti teman-teman kita kepala desa kemarin, mereka lakukan aksi, mereka turun ke jalan dan tidak lama kemudian langsung direspon oleh DPR dan pemerintah. Karena kadangkala ya para wakil rakyat kita ini ketika sudah duduk di kursi empuk, mereka suka lupa dengan rakyatnya dan mereka suka lupa ya melihat ke bawah. Padahal seperti kita ketahui, masalah pemberhentian terhadap teman-teman perangkat desa itu marak terjadi di berbagai daerah karena tidak memiliki kepastian hukum atas masa jabatan mereka sampai dengan usia 60 tahun. Ya, mereka sering diberhentikan secara sewenang-wenang demi kepentingan kelompok dan demi kepentingan politik para kepala desa. Jadi saya sih berharap RUU Desa yang baru ini dapat mengakomodir atau mengatur tentang hal itu. Misalnya teman-teman perangkat desa ini nanti diangkat menjadi pegawai negeri sipil misalnya, atau diangkat menjadi P3K, dan atau setidak-tidaknya memiliki kepastian hukum atas masa jabatannya sebagai perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Supaya teman-teman perangkat desa ini ke depan lebih tenang dan lebih fokus lagi untuk melakukan tugas-tugasnya dan kewajibannya sebagai perangkat desa. Jadi mari kita doakan dan dorong terus agar DPR dan pemerintah mau melihat dan mendengar aspirasi-aspirasi atau persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh teman-teman perangkat desa selama ini. Jadi saya kira itu aja pembahasan kita pada video kali ini, akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Markus, mari kita kupas.